Welcome to Perdana Talk. Halo teman-teman semua, kali ini Perdana Talk bakal ngajak salah satu mahasiswa baru untuk ngobrol-ngobrol nih. Mau tahu siapa? Hai! Kalau kemarin kita udah ngajak ngobrol Ranatika nih, sekarang kita pengen ngajak Gita ngobrol-ngobrol nih. Gimana sih kesan pertama Gita ketika sampai di Mesir itu? Kesan pertama aku kali ya pas banget datang. Mungkin pertama kali aku pikir, wah ternyata tuh sebenarnya sempat kaget juga sih. Pertama ngelihat, wah ternyata bumi pertama kali gue baru nginjek Indonesia aja nih. Ternyata masih banyak bumi-bumi yang belum gue tapakin istilahnya gitu kan. Iya. Gue nggak tahu gitu, kaget aja gitu pas pertama kali kesini. Oh ini ya bumi gitu. Itu sih kesan pertama aku. Gita udah berapa lama sih di sini? Kira-kira kurang lebih 5 bulan kali ya. Berarti pas nyampe di sini, berarti bulan apa sih nyampe di sini? Aku nyampe sini tuh di bulan Desember awal. Ya, terus pas datang-datang tuh langsung ujian ya? Iya, gitu. ujian ya? Udah nggak pernah ngerasain kuliah, tiba-tiba gue dikasih ujian, ya Allah gitu kan. Kayak harus struggle banget ya? gitu kan. Iya. Sementara aku juga ngerasanya tuh masih kayak minim banget modal bahasa Arab kan di sini. Iya, apalagi Terus cuma DL di Indo, Musiba. Kayak menurut aku sih efektif, cuman karena kita ngejar waktu jadi kayak kesana padat banget gitu. Ya, apalagi kan kamu baru pertama kali ke Mesir ya, gimana sih masih belum tahu medannya gitu ya, medan gimana sih ujian di Azhar itu gimana? Nah itu sebenarnya yang bikin keberatan sih, karena ujian di Indonesia kan sama di sini tuh beda banget ya, sangat bertolak belakang istilahnya gitu. Yang kita tahu belajar SKS dulu di pondok tuh kayaknya bisa gitu. Gue bisa jawab pertanyaan dengan cuman ngafalin semalaman. Aku cuma belajar subuh doang bisa gitu jawab kayak gitu. Terus kalau di sini ternyata kita harus mempersiapkan dari waktu sebelumnya sebulan atau 2 bulan. Sedangkan aku cuman nyiapin waktu kurang lebih 2 minggu. Itu juga pertama kita baca buku aja nggak sampai habis. Terus boro-boro baca paham aja kayaknya no banget gitu. Nggak banget gitu. Pasti kamu udah ngebuat planning, pemetaan kamu dari Indonesia ya. Tahun pertama kamu ngapain aja, tahun kedua kamu ngapain aja, tahun ketiga kamu ngapain aja, tahun keempat dan seterusnya. Ada nggak sih, kan berarti kamu masih tahun pertama kan yang di sini ya. Planning tahun pertama kamu yang belum tersampai itu apa aja? Ya aku sebagai mahasiswa baru gitu kan. Namanya mahasiswa masih kayak gencar-gencarnya kayak aku tuh pengen ikut organisasi ini, pengen ini, tapi karena pertama aku datang langsung kuliah, jadi nggak mungkin banget dong aku ngambil kayak langsung lu masuk organisasi tapi belajar lu aja belum benar gitu. Jadi aku sekarang sih tahun pertama lebih fokus ke ini dulu ya, belajar dulu atau fokusin kehafalan dulu. Jadi untuk yang organisasi-organisasi atau kegiatan-kegiatan di luar belajar aku tuh aku cancel semua. Tadinya emang udah ada niatan sih buat ikut-ikut, terus kebetulan karena lockdown juga, jadi kegiatan semua di rumah. Ya udah aku terpaksa beraktivitas hanya sebatas lingkungan rumah aja gitu. Belajar di rumah atau belajar dengan sistem daring gitu ya kamu ikutinnya? Ya kurang lebih kayak gitu sih kebanyakan orangnya. Cuman aku pribadi enggak sih, jarang ya. Aku lebih kayak misalkan kalau dari pelajaran aku baca gitu, kalau enggak aku nanya kalau belum paham gitu. Terus biasanya kalau aku ngilangin bete kalau buat nyari pelajaran-pelajaran di luar pelajaran kuliah ya, biasanya aku nonton YouTube yang kontennya tuh tentang education. Nah menurut aku itu bermanfaat, kenapa enggak gitu kan, ketimbang kita cuma main HP tapi ya nggak jelas, cuma lihat HP doang, nggak ada benefitnya buat diri kita sendiri. Iya bener banget, apalagi kalau buka Instagram gitu ya, dan nggak jelas nge-scroll apa, terus dia cuma buang-buang kuota. Iya bener banget, kalau baca-baca gitu kan nggak jelas ya, kadang-kadang misal baca, tapi kita bacanya kan kalau buka Instagram tuh lama, sekitar sejaman bisa habis ya, nggak kerasa waktunya ya, tapi ujung-ujungnya nggak ada yang kita dapat gitu, cuma hanya lewat angin doang. Namanya Instagram ya, kadang orang kayak gini kita pengen, orang kayak gini kita pengen, padahal kan kita juga majemuk bisa banget gitu ya. Kalau di Instagram atau buka sosmed gitu ya.
Gimana sih pandangan kamu, tanggapan kamu tentang pola aktivitas orang Mesir di sini? Kayak yang biasanya malamnya begadang, bisa jam 2, jam 3 gitu masih rame, dan paginya senyap banget. Gimana sih tanggapan kamu? Sebenarnya aku bersyukur banget ya bisa tinggal di sini. Iya. Karena kan kalau di Indonesia cenderung cepet gitu. Iya. Wah, jam 6 gue harus sudah di sini. Jam 5 gue harus sudah siap-siap. Kamu tipe-tipe orang begadang ya? Suka begadang ya? Iya, termasuk kayak gitu. Oh, gitu. Cuman kadang kalau emang punya deadline, gue besok sini mau kesini. Punya aktivitas di pagi hari gitu. Jadi aku udah siap-siap, jam 10 gue harus tidur gitu. Iya. Terus kalau pandangan aku ya ke di sini, tadi kan aku bilang aku bersyukur banget, alhamdulillah. Iya. Karena kalau di Indonesia karena terlalu cepat, di sini kan mulai sekitar jam 8 baru mulai jadi kan gitu. Dan aku juga rada sedikit ngaret kalau siap-siap biasanya kan gitu. Iya. Ya wajar kali cewek. Iya, Terus pas nyampe kuliah, wah ternyata gue nyampe jam segini gue nggak telat gitu. Jam 9 itu. Masih banyak orang yang telat-telat di atas gue gitu. Iya, Jadi iya. gue bersyukur banget sih, alhamdulillah, dengan adanya pola hidup startnya jam 9. jam 9, jam 8 gitu ya. Gimana sih cara kamu ngatur jadwal kamu, struggle-nya kamu ngatur jadwal perharinya itu gimana? Nah, ini pertanyaan yang di tengah bebasnya kehidupan mahasiswa di Mesir ini ya. sudah cukup kaget banget ya. Iya. Kita tahu ternyata kehidupan di Mesir sebebas ini gitu. Iya, bebas banget. Pinter-pinternya kita mengatur waktu di sini gitu. Iya, apalagi kalau di sini perkuliahan itu nggak di absen ya. Nah, itu lagi. Gimana? Nah, jadi waktu pertama kali aku bener-bener kesulitan banget. Gimana aku ngatur mulai dari bangun, udah gitu hamam kan ngantri ya. Terus gimana aku cepet-cepet bangun biar aku nggak ngantri, biar aku udah rapi duluan ketika jam berangkat itu aku sudah siap gitu. Nyampe kampus jam segini, terus selesai kampus aku harus ada bimbel yang cukup banyak gitu, padat sekali. Terus setelah bimbel aku harus ada kegiatan ini, belum kita ngatur waktu makannya, karena kan kalau belajar kita nggak makan nggak mungkin kan. Iya, susah. Terus bener-bener sulit menurut aku. Terus apalagi setelah ganti adanya lockdown, aduh harus ngatur lagi nih, gimana ngatur merombak lagi dari awal ya bener-bener jadwal kita. jadwal ini nggak istiqomah gitu selama Iya, 1 tahun. Jadi ada perubahan lagi. Iya, Jadinya kitanya konsisten dalam belajar sih ya. Iya, bagaimana kita ngatur jadwal kita dengan sebaik-baiknya agar kita terus produktif ya. Itu sih yang penting. Oh iya ya, berarti tahun ini kamu pertama kali ya Ramadan di Mesir ya? Bener-bener pertama. Benar-benar pertama ya. Kesan-kesannya apa nih? Kalau Selama Ramadan di sini. banyak tuh misalkan kayak keluarga, teman yang nanya, Iya. gimana Git, Ramadan di sana puasanya gimana? Iya. Aku nggak bisa jawab dengan baik gitu, karena nggak tahu gimana aslinya Ramadan, karena posisi lockdown aku cuma bisa ya di rumah aja. Di rumah aja ya kita. Yang kita lakuin aktivitas mulai dari buka, terus sahur, Kayak gitu-gitu aja ya. terus sampai sholat ya udah di rumah aja gitu. Gitu-gitu. Paling karena banyaknya waktu luang, kita banyakin buat tadarus kali gitu Iya. ya. Apa sih yang kamu suka dan yang kamu nggak suka dari Mesir ini? Kayak dari culture-nya atau dari habit orang-orang Mesir tersendiri atau dari tempat-tempatnya apa sih? Aku nyebutin yang mana nih? Suka dulu atau nggak suka? Yang suka dulu dah. Jadi yang aku suka karena yang aku tahu pertama kali datang ke Mesir ini kan, Mesir ini Ardul Anbiya, terus Markazul Ulum, pusatnya peradaban Islam sama ilmu tuh kebanyakan di Mesir gitu. Jadi ya aku ngerasa bersyukur banget karena nggak semua orang bisa kesini gitu. Terus pertama kali aku datang, oh kan musim dingin ya gitu kan. Iya, musim Aku dingin Desember ya. baru pertama kali ngerasain dingin suhu udara tanpa AC tuh gimana kan gitu. Iya. Kayak awal-awal sih kedinginan pasti kan Iya, ya, karena banget. cuman udah kesini udah ngerasain musim panas, kok enakan musim dingin gitu kan. Itu pertama sih yang aku suka, musim dingin. Ya berarti yang kamu suka dari sini musim dinginnya ya. Soalnya kita di Indonesia tuh kayak cuma musim hujan dan musim Panas aja ya, gitu. Iya, bener banget. Nah, terus yang kamu gak sukanya apa yang di Mesir? Karena dulu kalau kita di Indonesia kan ngelihat di Mesir di luar negeri tuh kan kayaknya karena posisi di Indonesia tuh kotor kan. Iya. Nah, terus pandangan aku luar negeri itu
bersih gitu. Pas sampai sini ya seperti itu ada aja gitu. Iya, Jadi kita perlu syukurin aja ya. bersyukur aja gitu. Ya terus yang kaget banget sih ya. Ya, Kan di sini kebanyakan mayoritas Islam. iya Mayus. Pas ngeliat kok banyak anjing gitu. Populasi anjingnya banyak banget gitu ya. Banyak banget. Sedangkan di Indonesia aja anjing itu di kandangin ya, ada di dalam rumah kalau dipelihara Iya, pun. dipelihara jadi Kalau ini kok anjing kayak berkeliaran bebas gitu. Iya. Entah siapa pemiliknya kita nggak tahu. Kayaknya di sini anjing liar deh. Anjing liar aja kayak banyak gitu. Makanya aku juga nggak tahu nih ini anjing liar atau ada yang punya gitu kan. Kayak pertama kali ngeliat sih gue kaget lari gitu kan. Iya, kaget ada anjing gitu ya. Anjing ya Allah. Oke nih, oke nih. Udah deh, kita kayak udah segitu aja kali ya. Iya, udah nanya-nanyanya. cukup kayaknya. Aku Tadi udah aku nggak kayak ngomong aku udah, iya makanya aku udah nggak kepo lagi. Oke deh, terima kasih ya Gita Ya, udah mau sama-sama. bergabung di Perdana Talk kali ini. Dan terima kasih juga teman-teman yang udah mau nonton. Jangan lupa Like, comment, dan subscribe. Gimana sih ngomongnya? pokoknya subscribe. Subscribe. Oke, sampai jumpa di Perdana Talk selanjutnya. Bye.